begitu nyata di tempat ini. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami ingin memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sepenuhnya. Ini hidup kami Tuhan. Berbicaralah, kami mau mendengar. Allah Roh Kudus, tuntun kami ketika melakukan. Kami mengasihi-Mu. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kembali doa. Halo, thank you tim Praise and Worship. Halo semua. Wah, kurang kenceng. Halo semua. Wah, nggak kebetulan nih. Habis ini siapa yang pulang dari tempat ini mau ketemu sama saudara-saudaranya? Ada nggak? Oh ada. Atau yang ternyata baru pulang dari rumah saudaranya, ada nggak? Ada, saya ya, oke. Oke, Kak Esra ada tebak-tebakan dulu. Kak Esra akan nunjukin foto, kira-kira kalian tahu nggak ini saudaranya siapa? Coba ya kita lihat. Yang pertama Kak, tolong. Mana ya? Kling, 1, 2, 3. Yang pertama, fotonya kakak ada. Wah ini, kelihatan nggak? Ini saudaranya siapa? Hah? Kak Korin. Coba ya kita cek ya, bener nggak? Ini saudaranya Kak Korin. 1, 2, 3. Weh, ini Kak Riki yang cowok, yang cewek Kak Korin CC-nya. Kak Riki itu SM di sini. Terus Kak Korin juga coach di Voltage Barat. Jadi mereka melayani bersama-sama. Terus berikutnya coba. Berikutnya kalian tahu nggak ini saudaranya siapa? Oh ini saudaranya siapa ini? Hah? Siapa? Saudaranya? Tahu nggak ini namanya siapa? Woi tahu. Ini kita cek dulu. Apakah benar ini saudaranya David? Coba 1, 2, 3. Woi. Edmund sama David ini melayani di Gilgit juga sama-sama. David itu CGL, selain WL dia juga CGL juga. Wah. Edmund juga pelayanan asyir, juga main drama juga. Jadi satu saudara melayani sama-sama juga. Wah ini sudah banyak yang tahu. Kalau yang ini tahu nggak ini saudaranya siapa? Iya. Ini saudaranya siapa tahu nggak? Bukan. Ini saudaranya siapa? Tak kasih clue deh. Dia biasanya WL. Tapi juga bisa main bass. Hari ini dia main bass. Bisa main piano. Bisa main gitar. Siapa yang Kak Renner? Oke. Kita lihat ya. Ini saudaranya siapa? 1, 2, 3. Ya. Yang cewek ini Kak Sisil. Namanya Sisil. Dia pelayanan juga di multimedianya AOG. Di Army of God. Kak Renner kita tahu dia pelayanan di Eagle Kids juga. Full timer di Eagle Kids juga. Ini saudara pelayanan sama-sama juga. Kalau yang ini kalian tahu nggak saudaranya siapa? Wah. Hah? Tahu nggak ini saudaranya siapa? Bukan. Nggak semua Kak Esra. Saudaranya Kak. Ini namanya siapa? Kak Debbie. Kita cek ya. Bener nggak ini saudaranya Kak Debbie? 1, 2, 3. Wah, ini Kak Debbie sama Kak Tepi itu pelayanan sama-sama di SM. Mereka saudara. Yang CC-nya Kak Tepi ya. Yang ini kalau saya terakhir, yang terakhir. Tahu nggak ini saudaranya siapa? Ini saudaranya siapa? Hah? Saudaranya Kak Esra. Bener nggak saudaranya Kak Esra? Ini coba kita cek. 1, 2, 3. Iya, ini adiknya Kak Esra. Dia pelayanan juga, dia DM, pelayanan DM. Oh ya, fotonya kurang deket ya nanti ya. Ini fotonya paling bagus. Ini namanya Kak Tepi juga, dia CGL juga di Voltage. Terus Trevi namanya, tapi panggilan rumahnya di rumah panggilnya Tepi. Kak Esra juga pelayanan di Gilgit. Semua yang tadi Kak Esra tunjukin, ternyata saudara, dan mereka itu pelayanan sama-sama di gereja. Semua ini saudara yang tadi. Dan Kak Esra juga pas
berdoa nyiapin ayat hari ini, firman hari ini, ternyata Tuhan itu kalau panggil orang gak cuma sendirian aja. Ada beberapa orang dipanggil melayani, itu sama saudaranya juga. Saudara kita itu bukan musuh kita by the way. Saudara kita itu harusnya bisa searah sama kita. Gak mesti sukanya sama, gak mesti. Kaisra sama adiknya Kaisra, bumi langit sukanya. Apalagi lo, sebentar kok ada telepon di sini. Kaisra itu jauh, bedanya umur jauh, terus sukanya juga beda. Tapi kita itu bisa melayani sama-sama. Setaunya Kaisra, Kak Korin sama Kak Riki sukanya juga beda. Tapi bisa melayani ini juga di sini. Terus Kak Rainer sama Kak Sisil itu juga jauh juga sukanya. Satunya suka A, Kak Rainer suka B, jauh. Tapi kalau melayani itu bisa sama-sama di rumah ini, di gereja ini. Tuhan itu gak cuma panggil orang itu sendirian aja. Ternyata ada yang namanya saudara sevisi. Katakan sama-sama, saudara, kurang kenceng. 1, 2, 3. Ini yang pertama kita mau pelajari. Kita buka ya di Matius 4 ayat 18 sampai yang kedua-dua. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kayak saya bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ternyata murid Yesus itu juga ada yang saudara dipanggil untuk melayani sama-sama. Ada juga nggak semua orang itu sendirian kayak Gideon gitu dipanggil sendirian. Tapi ada juga yang dipanggil sama saudaranya. Kakak-kakak di sini tuh banyak yang dia sama saudaranya melayani bersama. Dia sama saudaranya melayani bersama juga. Kenapa Tuhan itu manggil saudara? Kenapa Tuhan itu mau pakai saudara-saudara? Karena seharusnya yang bisa lebih dekat, yang bisa lebih satu hati itu saudara. Suka gak harus sama, tapi karena Tuhan kita sama, tujuan kita untuk melayani itu sama pastinya. Pas Kaisra bayangin ya, pas ini Kaisra pas baca ini Kaisra bayangin Kaisra sama adiknya Kaisra gitu. Kaisra pas melayani pertama itu adiknya Kaisra belum lahir. Belum lahir. Kaisra tuh pelayanan 2005. Umur setahun. Kaisra melayani pertama itu 2005 di convention hall dulu. Adiknya Kaisra umur setahun dulu. Diajak kakak-kakak itu. Terus adiknya Kaisra itu diajak kakak juga untuk melayani sama-sama. Jadi akhirnya dalam perjalanan Kaisra sama adiknya Kaisra bisa melayani sama-sama. Pernah gak kita berantem? Tapi berantemnya setelah Kaisra sama adiknya Kaisra itu merenungkan. Kita itu kalau berantem itu sekarang bukan kayak gini ya. Handuk itu lo taruh yang bener. Sandal itu lo dek. Enggak. Tahu enggak? Karena adiknya Kaisra itu CGL juga. Adiknya Kaisra kalau ke kamarnya Kaisra selalu tanya apa? Kak ini loh sponsorku kayak gini. Kak ini loh ada orang tua yang kayak gini. Kak mama ini loh nggak bisa nganter. Terus aku gimana? Jadinya itu diskusi.
bukan karena Kak Esra sudah gede terus adiknya Kak Esra sudah gede. Enggak, ada juga yang seusia Kak Esra tapi saudaranya juga mungkin seusia juga. Berantemnya itu hal sepele juga. Tuhan itu tahu kalau saudara dipakai sama-sama akan luar biasa. Tapi iblis juga tahu kalau ada saudara sevisi dipakai Tuhan bisa menangkan jiwa, iblis juga gak suka. Kenapa ada janji satu orang diselamatkan dalam keluarga, satu keluarga itu diselamatkan? Kita tahu, iblis juga tahu. Dan iblis gak mau kalau saudara-saudara itu tahu yang namanya saudara bisa saudara sevisi juga. Tuhan panggil saudara supaya keluarga yang lain itu melihatnya jadi kesaksian, dimenangkan, akhirnya melayani bersama juga. Kalau kita, kak aku anak tunggal, kak aku gak punya saudara gitu. Kamu punya yang namanya cousin kan? Saudara dari mama kayak sepantaranmu, seusiamu, itu juga saudaramu. Kalau dia belum melayani Tuhan, kalau dia bahkan belum percaya Tuhan, menangkan dia. Kalau dia itu ada di pikiranmu dan hatimu, itu bukan dari kita. Pikiran dan hatinya kita itu selalu kayak gini. Kak, saudaraku itu belum mencekno. Itu pikiran daging manusia. Tapi kalau Tuhan itu enggak. Perhatikan dia setelah manggil si A, si B, panggil si C, si D, saudara juga. Kalau ini kebetulan gak mungkin. Karena Tuhan selalu punya rencana dalam saudara. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, oh iya aku anak tunggal sih, tapi ada itu loh. Temennya, bukan temen. Mamaku tuh punya Cece. Terus dia punya anak seusiaku. Seusia voltage. Aku akan doain dia dong. Supaya dia bisa percaya Tuhan kalau belum percaya Tuhan. Kalau dia gak suka ke gereja, aku mau ajak dia ke gereja. Bahkan CG. Setelah itu, kalian bisa melayani sama-sama. Kalian akan menemukan yang namanya bahagianya jadi saudara. Sekali lagi bukan karena Kak Esra sama adiknya Kak Esra sama-sama besar. Enggak. Buktinya juga banyak kok. Sudah besar-besar, sudah dewasa. Jadi saudara, ngobrol aja gak pernah. Dek. Chat aja cuman biasanya kayak gini. Aku pulang, dijawab oke. Kalau enggak, ye. Siapa yang sering kayak gitu? Ye. Oke. Kalau enggak, kah? Kalau enggak kasih reaction gini. Tapi kalau sama teman bisa panjang ngechatnya. Wow. Satu kalimat enter, satu kalimat enter, satu kalimat enter, satu kalimat enter. enter. Perang. Tapi kalau di grup saudara, enggak. Saudara sevisi, itu Tuhan inginkan dari hidup kita semua. Dari setiap saudara-saudara kita juga. Di hidup kita itu banyak saudara-saudara. Siapa yang di sini punya saudara lebih dari 2? Angkat tangannya. Siapa yang punya saudara lebih dari 5? Wow, ada. Kak Popo lebih dari 5. Sekarang kayak saya tanya, siapa yang saudaranya ada gak yang belum percaya Tuhan? Ada ya? Tuhan itu panggil orang dalam visinya selalu gak mungkin sendirian. Tuhan selalu cari, Tuhan selalu temukan dengan orang-orang. Tapi hari ini kita mengerti kebenaran bahwa Tuhan itu panggil kita dan saudara kita juga. Pas Tuhan melayangkan pandangan terus ada 2 orang saudara. Kenapa Tuhan gak pilih 1 aja? Kenapa gak Tuhan itu pilih Petrus aja? Kenapa gak dia pilih yang tertua aja?
Atau kenapa dia nggak pilih yang paling kecil aja supaya gampang dikasih tahu? Kenapa Tuhan nggak pilih yang mungkin yang lebih dewasa aja? Mungkin dari dua itu ada yang lebih dewasa, lebih jago, lebih ototnya lebih kuat, yang itu aja. Kenapa Tuhan harus panggil dua-duanya? Kenapa Tuhan itu nggak panggil satu aja lah dari dua itu? Kenapa Tuhan panggil dua-duanya? Si A, si B, si C, si D. Karena kalau kita bisa jadi saudara sevisi, nggak ada yang bisa ngalahin kesepakatannya kita. Doa kita sama teman kita mau nangis yang gimana sama teman-teman JG kita. Itu lebih powerful kalau kita doa sama yang namanya saudara kita. Bukan berarti beda gimana, enggak. Tapi harusnya yang kita sadari, yang harus kita kasih, yang harus kita paling sevisi itu bukan teman kita dulu, tapi kita dengan saudara kita. Kalau kita ngomong melayani itu jangan di luar dulu, di dalam dulu, di dalam keluarga dulu. Begitu juga kalau kita mau sepakat. Kak, aku biasanya sepakat kok sama saudaraku. Ngapain? Jadi gini, ada kue di kulkas, potong 2, mama sudah ngomong gak boleh. Kita makan 1, kalau ditanyain, jangan jawab. Kita sepakat berdua, jangan jawab ya siapa yang makan. Oke, akhirnya mama gak tahu Kak. Itu kita sepakat Kak. Itu bukan, ya itu sepakat. Ya itu setujuan, ya itu sevisi. Tapi ada yang lebih berarti gitu loh. Atau enggak gini, aku juga biasa sepakat kok Kak. Saudaraku tahu aku tadi pulang itu dimarahin sama guruku. Aku sepakat, aku deal-dealan sama saudaraku Kak. Nanti jangan ngomong sama mama atau papa ya, aku dimarahin. Oke, rahasiamu di aku, rahasiaku di kamu. Jangan gitu. Kenapa Tuhan itu panggil saudara juga? Untuk harusnya saling menjagai. Saudara sevisi itu juga bisa harus saling menjagai. Kalau satu ngajak salah, jangan ikut sepakat untuk hal yang benar, gak sepakat untuk hal yang salah. Visi yang dari Tuhan itu amat sangat besar dalam saudara. Karena janjinya besar. Wong satu aja dimenangkan, satu keluarga diselamatkan. Apalagi kalau 2 atau 3 itu sudah dalam Tuhan. Bisa-bisa satu keluarga besar itu dimenangkan. Pernah lihat hal ini enggak? Pernah ngerasa hal ini enggak? Kamu sama saudaramu itu begitu penting. Kita sama keluarga kita itu, saudara kita itu ternyata ada janji Tuhan yang begitu besar. Pernah ngerasa nggak saudaramu yang terlihat menjengkelkan itu ternyata kamu dipanggil sama dia untuk melayani? Dulu Kak Esra sama Trevi, adiknya Kak Esra, nggak pernah kebayangan kalau dia CGL-nya Kak Esra TL-nya. Gimana kalau meeting itu? Nggak pernah Kak Esra kebayangan gitu. Dulu Kak Esra ingat kalau masih kecil gitu rebutan remote. Yang satu pengen lihat A, yang satu lihat B. Remote TV. Sampai akhirnya beli TV. Sama-sama. Setelah berantem ini berantem yang lain. Gak pernah lihat itu. Saudara kita itu bukan musuh kita. Sampai tua kita nanti. Sampai nanti kita sama-sama tua. Kalau kita sama-sama masih hidup gitu loh. Sama saudara. Kalau orang tua kita sudah gak ada. Saudara itu harus saling menjagai. Menjagainya gimana? Punyalah visi yang sama. Punyalah tujuan yang sama. Kalau kita punya visi yang sama, ingin bangun gereja, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid di tempat ini. Ada saudaramu malas sekolah, ingetin, ayo kamu gak pingin tak jadi pastor, atau ayo kamu gak pingin tak bangun gereja juga. Sekolah yang bener, yang rajin. Nanti yang lain, kamu juga belum tentu bener. Nah, gak apa-apa kan, saling menjaga yang penting. Tuhan itu selalu punya rencana dalam saudara. Coba, siapa yang di sini datang sama saudara? Angkat tangannya, ada nggak? Wah banyak. Ngomong kiri kan, ngomong sama saudaramu. Kita saudara sevisi.
Kalian tahu lagu ini enggak? Tapi kayak serah ganti liriknya. Bersama saudaraku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama saudara, lakukan visi Tuhan. Sudah enggak zamannya berantem hal kecil, terus berantem sampai tua nanti. Jangan, kalau Petrus dipanggil, Andreas ini dipanggil juga, Yakobus dipanggil, Yohanes dipanggil. Karena visi mereka melayani Tuhan. Karena visi mereka bersatu jadi muridnya Tuhan. Kenapa enggak kita itu jadi saudara sevisi? Jangan bingung sama hal yang enggak penting. Orang yang nyari kerajaan Allah dulu semuanya akan ditambahkan. Kalau sendirian susah. Makanya Tuhan kasih saudara. Visi ini enggak main-main. Tuhan taruh di hidup kita bersama saudara kita supaya nanti bisa saling menjaga. Kiri kananmu kalau itu saudaramu, atau kalian keingat, oh ya ada saudaraku yang di Malang, di luar negeri mungkin, kamu ingat saudaramu itu. Ingat, kita ini saudara sevisi. Mawar Sharon di mana-mana. Kak Esra itu punya om sama tante di Cirebon. Om David sama Om Dina. Tante Dina. Om David sama Tante Dina. Kak Esra bangga sekarang. Dia di Cirebon sekarang kakak Eagle Kids. Kalau kamu anak tunggal terus punya saudara di luar kota, doain mereka, Tuhan supaya mereka bisa melayani sama-sama. Omnya Kak Esra itu main gitar di All Star. Istrinya Tante Dina itu dia melayani juga di All Star, jadi Asher, jadi main drama. Tiap minggu kita like-likean Insta Story. Bangga Kak Esra. Like-likean Insta Story. Kak Esra kan sering repost tuh. Om sama tantenya Kak Esra juga. Saudara sevisi itu saling menjagai. Supaya visinya Tuhan dalam hidup kita satu keluarga itu terjadi. Enggak pernah kebetulan Tuhan panggil kita sama saudara kita. Jadilah saudara sevisi. Sampai apa yang kita doakan hari ini nanti terjadi. Amin. Saudara bukan musuh. My sibling is not my enemy. Mereka adalah saudara sevisi kita. Yang kedua, ini saudara kita adalah berkat. Saudara kita adalah berkat. Saudara kita membawa berkat. Waduh, ini. Kita buka dulu ya di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Oke. 18, 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berkat yang di sini keren banget. Kalau mau Tuhan hadir dalam keluargamu, jangan sendirian. Ayat ini jelas-jelas ngomong 2 atau 3 orang. 2 orang sepakat. Ada hal di hidup kita, ada berkat di hidup kita, itu gak bisa kita sendirian yang minta. Ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan taruh. Kalau kita berdua atau bertiga sepakat sama saudara kita. Kenapa saudara membawa berkat? Karena dalam kesepakatan ketika kita berdoa, meminta sesuatu, Tuhan itu hadir. Jangan sampai salah berdoa itu, kalau kita sampai nyimpan salah sama saudara kita, terus kita berdoa, itu kan jadi gak enak gitu loh. Kalau kita bisa mengasihi saudara kita, terus kita ngajak, ayo Dik, ayo Kak, ayo
C, ayo kita doa sama-sama. Mesbah keluarga atau doa sama-sama dalam keluarga itu hal yang paling jarang Kak Esra lihat, Kak Esra dengar. Ada satu keluarga, pagi jam 6 itu berdoa, sore jam 6 itu berdoa, mesbah keluarga. Tiap hari, Kak Esra tahu keluarganya. Kak Esra dengar hal itu, Kak Esra lihat hal itu terus, aku gak kaget kalau keluarganya dia dijagai. Masalah tetap ada, tapi yang penting dia dan keluarganya itu loh, bisa saling menjaga, bisa sepakat akan sesuatu. Tuhan hadir dalam keluarganya. Masalahnya, wow. Tapi rutinnya mereka berdoa, sepakat minta sesuatu. Itu memberkati Kak Esra. Itu yang juga Kak Esra inginkan dalam keluarganya Kak Esra, walaupun Kak Esra belum bisa. Cuman pas Kak Esra lihat janji ini, saudara kita itu yang membawa berkat. Kalau kita gak sepakat, Tuhan gak akan dekat. Kalau sampai kita nyimpen salah sama saudara kita, atau kita gak enakan sama saudara kita ketika kita berdoa, apa yang kita doakan mungkin Tuhan juga gak sepakat. Kalau hati ini sudah salah, arah doa pasti bisa sembarangan. Bisa egois, bisa mungkin apa yang diminta itu salah. Tapi ayat ini akan bekerja. Firman Tuhan ini kan kita rasakan. Kalau kita itu tahu saudara kita itu, kita sepakat berdoa sama dia, itu mendatangkan berkat dari Allah. Gak percaya? Nanti pulang dicoba ya. Mantap. Dikasih jempol Kak Esra. Gak kebetulan pulang hari ini kalian ketemu saudara. Kalau mau ajak doa boleh loh. Mungkin ada engkong, oma, opa belum percaya Tuhan. Dengan sopan, ajak berdoa. Dan setelah ini Kak Esra berharap kalau ditunjuk doa makan gak usah. Ini aja, gak usah. Aku yang doa. Gandengan tangan berdoa. Kak Esra boleh tanya gak, siapa yang di sini pingin banget setiap hari bisa berdoa sama saudaranya? Ada. Pingin Tuhan hadir dalam keluarganya ya? Amin. Kak Esra ulang ayat ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, di situ aku akan di tengah-tengah mereka. Ayat ini harus praktek. Ayat ini harus dilakukan. Kak Esra berdoa setelah hari ini, di CG-CG kalian, di keluarga-keluarga kalian, berdoa sama saudara itu gak jadi aneh. Ngobrol soal pelayanan itu gak jadi aneh. Ngobrol soal temen yang belum percaya Yesus, yang belum CG itu gak jadi aneh. Setelah ini, sibling-sibling di tempat ini, gak jadi aneh kalau ayo kita ke gereja, ayo kita ke CG, itu gak jadi aneh. Harusnya itu jadi hal yang normal dalam keluarga. Itu jadi kebiasaan yang baik dalam keluarga. Jangan pernah sepakat akan hal yang salah. Sepakatlah sama apa yang diinginkan Tuhan. Kita gak bisa sendirian. Kita butuh saudara kita. Kita butuh mengasihi saudara kita. Kita butuh berdoa dengan dia. Kita butuh mereka. Bukan berarti kalau sendirian gak bisa mendatangkan Allah. Gak bisa berdoa. Enggak. Naikkan standarmu hari ini. Ingat kamu punya saudara. Ingat kita tuh punya satu janji yang bisa kita klaim. Bisa kita minta, bisa kita dapatkan. Kalau kita itu sepakat dengan saudara kita. Saudara kita itu membawa berkat.
membawa berkat. Berkatnya gak main-main. Allah itu hadir. Bahkan apa yang kamu minta akan dikabulkan. Oke Kak, aku habis minta PS2. Lah. Habis ini aku minta iPhone baru. Lah. Aku habis ini tak sepakat sama adikku Kak. Dia kan belum bisa ngomong Kak. Aku aja yang berdoa Kak. Aku tak minta. Kita minta cookies yang banyak ya, oke? Kita minta candy yang banyak gak ya? Dia diem aja, enggak gitu, jangan. Itu namanya manipulasi, enggak, jangan gitu. Kalau adikmu masih terlalu kecil untuk berdoa, jadi Koko jadi Cece yang baik. Diajari dari kecil. Jangan diakal-akali, enggak boleh. Nanti doa enggak terjadi, salah nanti jadinya. Jangan. Kalau sudah tahu saudara itu membawa berkat, jangan dimain-mainkan. Jangan suka usil. Enggak, I talk to myself. Jangan suka usil. Nanti apa? Kalau kebanyakan usil, kebanyakan bercanda, pas diajak serius, aku gak percaya kamu ngajak doa. Kamu ngajak aku doa. Kamu yang ngambil es krimku di kulkas, kamu ganti sama rasa stroberi padahal aku ikut coklat. Kalau mau lihat itu sepakat sama saudara, jangan sering-sering usil sama bikin salah. I talk to myself. Supaya kalau ada waktu serius, Kaisra juga belajar kok. Pas Kaisra doain papanya Kaisra sama adiknya Kaisra, awal-awal juga aneh gitu. Kayak ya ngerasa karena Kaisra usil banget orangnya. Tapi Kaisra juga belajar. Supaya sepakat kalau harus belajar untuk gak usil, gak nyebelin. Mari kita lakukan. Supaya yang namanya kesepakatan tadi terjadi. Nanti pas kita doa gandengan gini, saudara kita, amin ya. Kau berdoa Tuhan supaya Ciki dalam kita, dalam Ciki kita bertumbuh, amin ya, amin. Dan Tuhan berdoa buat keluarga kita supaya diberkati, amin. Itu gak sepakat, itu kayak, yakin tak doa dijawab ini. Kaisra pernah ngalamin itu dan Kaisra belajar supaya gak gitu. Ya, setelah pulang dari tempat ini, ayo, saudara itu boleh serius loh guys. Maksudnya serius itu, kalian boleh ngajak mereka itu untuk berdoa, ke gereja, menyembah Tuhan. Saudara itu gak mesti gak cocok sama kita, saudara itu gak mesti kita ajak berantem. Saudara itu gak mesti menyebalkan. Saudara itu juga berkat buat kita supaya ketika kita sepakat sesuatu, Tuhan itu hadir. Amin. Amin. Siapa yang di sini Koko di sini atau kakak lebih tua? Ada nggak? Yang di online ada? Oke. Yang sabar sama adik ya. Siapa yang adik di sini? Ya? Oke, ngertiin Koko Cece kalau mereka masih bikin salah. Setelah ini Kaisra berharap mereka ngajak kalian lebih sering berdoa, bukan berantem, ya. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. PAW bisa maju. Kaisra mau lihat dong, siapa yang mau jadi saudara sevisi sama saudaranya? Siapa yang mau sepakat sama saudara-saudaranya? Boleh nggak digandeng sekarang saudaranya kalau ada di tempat ini? Dipeluk boleh? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada apa-apa. Oh, ini ada baju kembar. Dipeluk boleh. Dirangkul gini enggak apa-apa. Kalau sudah lama enggak peluk, enggak lama enggak gandeng, ini sekarang waktunya. Dipeluk boleh, digandeng boleh. Jangan malu-malu lah. Jangan ragu-ragu lah. Kalau di sini aja kita nggak bisa, gimana nanti di rumah? Dipeluk boleh, digandeng, jangan diusilin, jangan digaruk-garuk gini tangannya, jangan dijauh-jauh gini. Koko Sam mana ini? Adiknya di sini Koko Sam. Oke, ready? Bersama saudaraku melayani Tuhan.
bersatu semuanya mengasihi. Sambil digandeng boleh. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama saudaraku melayani Tuhan. Bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sambil angkat tangan sama saudaranya boleh? Sambil diangkat. Kalau kalian sendirian, taruh kedua tanganmu di dada. Bersama melayani Tuhan. Bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama. Semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kayak serah gak mau setiap kalian saudara pulang dari tempat ini tetap jadi kaku. Kita praktek sesuatu ya. Kita tunjukkan kasih. Sekarang yuk dengan tulus pandang saudaramu kalau di sini. Kalau kalian sendirian, kalian ingat saudara kalian doakan sekarang. Bagi kalian yang ada di sini atau kalian saudaranya di rumah, nanti pulang lakukan ini ya. Peluk dia ngomong, aku mengasihimu, kita saudara sevisi. Peluk ngomong, aku mengasihimu, kita saudara sevisi. Amin. Ayo kita berdoa ya. Saudara-saudara kayak gitu. Kalian yang bersaudara, kalian tahu kan janji Tuhan? Jika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir. Kita minta apa akan dikabulkan. Kita praktek sekarang. Kita berdoa sama saudara kita. You ready? Yes. Gandeng mereka. Gandeng saudaramu. Ini kiri ini nama. Kalau kalian lebih tua, ajak adikmu berdoa sekarang. Ini waktunya serius sama saudara. Entah tentang keluarga, tentang masa depan, tentang JG. Sudah? Sekarang berdoa. Satu samanya. Berkati Tuhan setiap doa anak-anak ini Tuhan dan saudara-saudara mereka. Maupun mereka yang tunggal. Mereka akan berdoa nanti sama saudara-saudara mereka. Yang hari ini gak hadir, mereka pulang akan berdoa sama saudara mereka. Huramana barabang. Hurapakana namaya raba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 r. Shikini. Bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama Tuhan berkati
digerakkan untuk ajak kalian doakan papa mama. Boleh ambil waktu sebentar, kalian bisa doakan papa mama ya. Yang ada saudaranya boleh gandengan dengan saudaranya doakan. Yang datang sendiri, just pray for your parent. Doakan kesehatan mereka, doakan pekerjaan mereka, doakan hati mereka, bahkan doakan juga hubungan papa dengan mama supaya selalu penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kami sepakat dengan anak-anak Tuhan di ibadah Voltage hari ini melepaskan berkat untuk papa mama, biar papa mama terus sehat, kuat, mencintai Tuhan. Mereka bisa saling mengasihi ya Tuhan. Beri hikmat juga untuk papa mama menjadi orang tua yang baik buat setiap kami semuanya. Kalau ada papa atau mama kami yang sakit, kami minta mujizat-Mu Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada papa mama juga yang ikut ibadah ini, saya tadi juga dengar satu saja pesan Tuhan. Kalau misalnya papa mama punya 2 anak dan satu hari nanti Tuhan panggil kedua anak papa mama ini untuk sama-sama melayani Tuhan penuh waktu. Seperti Yesus memanggil 2 muridnya tadi, Tuhan ingatkan, kasih tahu papa mama, kalau nantinya 2 anak Anda Bapak Ibu, dua-duanya dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Kalau Tuhan yang memanggil mereka berdua, Tuhan yang akan memelihara mereka dan memelihara Anda berdua sampai tua. Jangan takut kalau 2 anak-anak menjadi hamba Tuhan. Itu saja yang Tuhan tadi ingatkan untuk saya sampaikan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Kami percaya mulai hari ini Tuhan. Bahkan ketika kami mengajarkannya kepada anak-anak sejak dini, kami percaya persaudaraan itu indah di mata Tuhan. Kami percaya ribut-ribut sedikit mereka itu normal dan wajar, tapi tidak akan ada kebencian di antara saudara kandung, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada iri hati, tidak akan ada perebutan apapun di antara saudara-saudara kandung ini Tuhan, karena mereka adalah pelaku firman yang kuat. Sehingga saat ini kami katakan setiap anak-anak kami dengan saudara-saudara mereka, mereka bukan hanya saudara kandung, tapi mereka juga sudah menjadi saudara sevisi di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikan berkati Kak Esra. Dengan adiknya juga Tuhan terus pakai ya Tuhan. Lebih banyak lagi kami akan melihat, mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana kami bersama keluarga, saudara kandung kami melayani Tuhan, membangun gereja bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya.